Kejadian-kejadian tentang Santi semakin lama semakin membuat resah, membuat Sentot akhirnya angkat suara. "Ed, sepertinya hantu Jumi semakin meresahkan." "Santi, Tot, kok bisa jadi Jumi lo? Kemarin siapa? Timah. Sekarang kamu ubah jadi Jumi." "Iya, Santi Jumiati." "Alah, terserahmu, Tot. Pokoknya kita harus bertindak, Ed." "Bertindak gimana?" "Ya, melakukan tindakan." "Iya, tapi tindakan apa?" "Sesuatu." "Astaga, ngomongmu berbelit-belit. Kita usir hantu itu." "Caranya?" "Kamu masukkan dia ke dalam karung. Kamu bawa dia ke pasar biar nggak pulang." "Kamu kira mau buang anak kucing?" "Dosa kamu, Ed." "Dosa kenapa?" "Buang anak kucing." "Siapa yang buang anak kucing?" "Tadi kamu bilang. Itu kan baru kaya." Sementara itu, di tengah suasana tegang akan kemunculan hantu Santi, Ibu As malah berkuar-kuar pada setiap warga yang ditemuinya. "Santi itu masih gentayangan karena belum aku maafkan. Makanya dia nggak akan bisa tenang sebelum dapat kata maaf dariku." Para warga yang mendengarnya hanya mengiyakan, tak berani membantah. Lebih tepatnya malas untuk berdebat dengan wanita paruh baya itu. "Edi, aku punya ide untuk mengusir hantu Santi." "Tumben bener nyebutnya." "Kita ke tempat Ustadz Upil dulu." "Ipul, Tot, kebalik. Jadi gak enak namanya." "Jangan dimakan kalau gak enak. Upil kok mau dimakan?" "Tot, mau tak kunyah kepalamu." "Tenang, Ed. Selesaikan dengan baik-baik." "Kamu yang bikin gak baik-baik." Belum selesai Edi dan Sentot berdebat, datang Isti bertamu ke rumah Edi. Setelah mengucap salam, Isti kemudian duduk di teras bersama Edi dan Sentot. "Kalian ngapain sih? Rame bener. Lagi main apa?" "Edi mau makan upil, Is." "Astagfirullah, kebiasaan burukmu dari SD gak pernah berubah, Ed." "Kenapa, Is?" "Edi dulu waktu masih kecil suka ngupil. Terus upilnya dipelintir-pelintir, lalu diemut-emut, Tot." "Shh, kamu hal begitu masih diingat-ingat aja, Is. Lagian siapa sih yang mau makan upil? Udah tahu Sentot suka ngelantur ngomongnya, malah diseriusin." "Tapi bener kan kamu suka makan upil dulu?" "Iya, tapi dulu. Sekarang enggak." "Tapi Edi bilang mau makan upil lagi, Is." Ucap Sentot yang membuat hati Edi semakin panas. "Udah, Tot, udah. Gak beres-beres ngomong sama kamu. Kita tanya dulu sama Isti, ada perlu apa datang kemari." "Oh iya, kamu mau ngapain kesini, Is?" "Mau bahas soal yang sekarang lagi rame di kampung ini." "Soal gerobak bakso Mang Naryo yang nyebur parit?" "Bukan, Tot." "Soal Yanti yang suka ngutang sayur gak bayar?" "Bukan, Tot. Lagian kamu tahu dari mana si Yanti utang sayur gak bayar?" "Dari ibu-ibu waktu aku ikut mama beli sayur." "Dasar tukang rumpi kamu, Tot." "Apa tentang Mang Roni yang ketahuan suka nyuri kutangnya Pok Wati?" "Hus, kamu kok tahu semua aib tetanggamu?" "Pok Wati yang baru menjanda bulan lalu, Tot." "Iya, Ed." "Yang kalau jalan kayak bebek?" "Iya, betul." "Yang kalau bedakan tebalnya kayak aspal?" Kalian apa-apaan sih? Malah bahas Pok Wati." "Bukan itu, bukan. Aku mau bahas soal Mbak Santi yang hantunya sudah seminggu ini meneror kampung kita." "Oh, bilang dong dari tadi." "Gimana mau bilang? Kalian potong terus." Iya. Emang kamu punya info apa tentang hantu Mbak Santi?" "Tadi waktu aku belanja di warung Mbak Nunung, di sana lagi ramai ibu-ibu pada bahas hantu Mbak Santi. Intinya mereka semua resah. Terus? Nah, lagi rame-ramenya cerita, datang Bu Asmiatun ikutan nimbrung. Dia bilang ke ibu-ibu di sana tentang kenapa Mbak Santi bisa meninggal, tentang kenapa gentayangan, dan katanya cuma dia yang bisa menghentikan terornya. Dia bilang hanya orang alim sepertinya yang bisa mengatasi masalah ini kalau dia mau. Tapi katanya
dia belum ikhlas dengan perlakuan Mbak Santi kepadanya. Jadi sampai saat ini dia belum mau turun tangan, biar tahu rasa gimana rasanya jadi arwah gentayangan gak diterima bumi. Astagfirullah. Apa menurutmu semua ini ada kaitannya dengan Ibu As? Aku belum tahu, Is. Tapi memang rencananya aku mau menemui Ustadz Ipul untuk menanyakan masalah ini. Oh ya sudah, semoga masalahnya cepat selesai ya. Soalnya aku juga takut sekarang kalau pulang dari Semarang kemalaman. Iya Is, kamu tenang aja. Insya Allah nanti habis ini aku ke rumah Ustadz Ipul. Iya Ed, makasih ya. Ya udah, aku pulang dulu. Mau masak buat Mbah Temon. Iya Is, hati-hati di jalan. Salam buat Mbah Lemon Is. Is, pinjem karet rambutmu. Buat apa? Ini, nguncir mulutnya Sentot. Sentot langsung menutup mulutnya dan masuk ke dalam rumah. Pada sore harinya, Edi bersama Sentot pergi ke rumah Ustadz Ipul untuk membicarakan tentang rumor hantu Mbak Santi. Karena Edi termasuk salah satu warga yang resah akibat gangguan dari hantu Santi. Dia ingin masalah ini cepat selesai dan bisa tidur dengan nyenyak kembali. Assalamualaikum, ucap salam Edi ketika tiba di depan rumah Pak Ustadz Ipul. Tidak lama kemudian terdengar sahutan dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Loh Mas Edi, ada perlu apa nih? Tumben main kesini. Ternyata yang datang menyambut adalah Mbak Is, istri dari Ustadz Ipul yang juga merupakan anak kandung dari Bu As. Mbak, Ustadz Ipulnya ada? Belum pulang dari masjid Ed? Tunggu aja, sebentar lagi juga pulang. Duduk dulu aja. Mau di dalam atau di luar? Di luar aja Mbak, sambil ngadem. Oh ya sudah, Mbak buatkan minum dulu ya. Iya Mbak, makasih ya. Maaf ngerepotin ini. Nggak repot, orang jarang-jarang kesini kok. Bentar ya. Mbak Is kemudian masuk ke dalam rumah, sementara Edi dan Sentot duduk di teras rumah menunggu kepulangan Ustadz Ipul dari masjid. Memang setiap sore Ustadz Ipul kebagian ngajar ngaji anak-anak desa mereka di masjid. Dan tidak lama, benar saja, dari depan rumah tampak Ustadz Ipul sedang berjalan menuju ke rumahnya memakai sarung dan peci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada Mas Edi. Ada kabar baik apa nih Mas Edi yang ganteng main ke rumah? Nganterin undangan nikah? Canda Ustadz Ipul yang melihat Edi ada di rumahnya. Ah, bisa aja Pak Ustadz. Pasangannya aja belum ada kok nikah. Loh, bukannya sama Isti ya, cucunya Mbah Temon? Bukan Pak Ustadz, orang kita cuma sahabatan dari kecil. Oh ya sudah. Jadi gimana? Ada keperluan apa Mas Edi? Ada yang mau diobrolin Pak Ustadz? Oh gitu. Ya udah, saya ganti baju dulu ya, biar enak ngobrolnya. Udah dibikinin minum belum sama Mbak Is? Lagi dibikinin Pak Ustadz. Ya sudah, bentar ya. Itu yang namanya Ustadz Upil Ed. Ipul, tak bilangin orangnya lo kamu. Upal-upil. Iya Ed, Ustadz Ipul maksudnya. Nah itu bisa. Sentot pun hanya nyengir. Tidak lama kemudian, Mbak Is dan Ustadz Ipul keluar dari rumah dan memberikan minuman untuk Edi dan Sentot. Ustadz Ipul duduk sementara Mbak Is kembali ke dalam rumah. Gimana? Ada apa ini? Bentar. Ini siapa Mas? Tanya Ustadz Ipul ketika melihat Sentot. Oh, ini keponakan saya dari Lawu Tat. Sekarang tinggal bareng saya. Iya Pak Ustadz Ustadz Ipul. Iya Pak Ustadz Ipul, saya Sentot dari Lawu. Wah, jauh banget. Masih ada saudara di Lawu ya? Sentot gak mau ikut ngaji di masjid. Besok ngaji yuk sama Pak Ustadz. Mau Pak Ustadz. Nanti Sentot lihat dulu jadwal ya. Jadwal apa? Orang tiap hari kamu di rumah. Ustadz Ipul yang mendengarnya hanya tertawa. Jadi gimana Mas Edi? Ada keperluan apa? Begini Pak Ustadz, ini tentang Mbak Santi yang jadi hantu. Saya resah Pak Ustadz dan gelisah. Apakah Pak Ustadz gak punya jalan keluar? Soalnya saya beberapa kali diganggu Mbak Santi. Pak Ustadz menghela nafas sebelum menjawab pertanyaan dari Edi.
Iya Mas Edi. Gak cuma Mas Edi yang menyampaikan keresahan. Kemarin Pak RT dan Pak RW, Bu Rina, Bu Minah, Mbah Temon dan Pok Wati juga datang ke sini menyampaikan keluhan yang sama. Pok Wati yang jadi janda 1 bulan yang lalu Pak Ustadz, yang bedaknya setebal aspal, yang kalau jalan kayak bebek. Hus, kalian itu tidak baik membicarakan keburukan orang lain. Iya, siapa lagi di kampung kita yang namanya Pok Wati cuma 1 kan, yang kalau hutang ke tukang sayur gak mau bayar. Seketika Sentot dan Edi menatap tajam ke Pak Ustadz. Astagfirullah, saya keceplosan. Maaf. Terus gimana jalan keluarnya Pak Ustadz? Saya kira ini hal yang wajar Mas. Mbak Santi meninggal dengan cara yang tidak semestinya. Jadi mungkin dimanfaatkan jin untuk menebar fitnah. Tapi saya rasa biasanya hal seperti ini hanya berlangsung 1 minggu setelah hari kematiannya. Dan malam ini adalah 1 minggunya Mbak Santi meninggal dunia. Jadi semoga besok gangguan akan penampakan Mbak Santi sudah tidak ada. Tapi kalau besok teror itu masih ada bagaimana Pak Ustadz? Berarti ada yang tidak beres di balik kematiannya Mbak Santi. Kalau itu terjadi, saya yang akan cari tahu. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Saya jadi sedikit lega sekarang. Sama-sama Mas Edi. Nanti malam hadirkan di acara 7 harian Mbak Santi. Insya Allah Pak Ustadz. Sentot, besok sore habis asar ke masjid ya. Pak Ustadz tunggu. Baik Pak Ustadz Ustadz Ipul. Ustadz Ipul. Kami pamit pulang Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Edi dan Sentot kembali berjalan kaki pulang ke rumahnya, karena memang jarak rumah Ustadz Upil tidak terlalu jauh. Sesampainya di rumah, terlihat Mama sudah ada di depan rumah menyambut mereka. Kalian dari mana? Dari rumah Ustadz Upil Mak. Ustadz Ipul Tot. Dia hampir bilang Upil terus tuh Mak tadinya. Mau bikin malu Edi. Ada perlu apa ke Ustadz Upil? Ipul? Yang tua Mak aja. Itu Mak bahas soal teror hantu Mbak Santi. Lalu gimana katanya? Katanya tunggu 7 hariannya Mak. Kalau masih mengganggu, nanti baru Ustadz Ipul turun tangan. Berarti malam ini ya? Iya Mak. Ya sudah, masuk sana. Udah mau maghrib, udah surup. Asik, ada sirup. Surup Tot. Tak kira mulutmu aja yang licin. Ternyata telingamu ikut mampet. Singkat cerita, pada malam harinya setelah sholat isya, Edi dan Sentot pergi ke rumah almarhum Mbak Santi. Sesampainya di sana sudah ada banyak warga yang berkumpul. Edi mengisi tempat yang kosong di sekitar pemuda yang ikut acara tahlilan. Baru kelihatan Ed? Iya Ban. Ini siapa Ed? Tanya Bandi yang melihat Sentot. Oh, ini keponakanku dari Lawu. Baru tahu aku kamu punya saudara di Lawu. Saut pemuda lain yang bernama Huda ikut menimpali. Iya, aku juga baru tahu. Mendengar itu yang ada di sana menjadi heran. Temanmu Ali sama Tobil dulu juga kasusnya habis mendaki dari Lawu ya Ed? Iya, musibah itu. Sabar Ed, ya gitu namanya mendaki gunung. Di samping indah, ada kemungkinan mistisnya juga. Saut pemuda di seberang yang bernama Denny. Iya betul. Setelah itu acara tahlil pun dimulai. Hingga acara selesai tidak ada hal aneh yang terjadi. Setelah para warga pulang, Edi memutuskan untuk tinggal lebih lama, karena di sana tampak Pak Ustadz Ipul sedang berbicara dengan Subhan. Edi pun mendekat untuk ikut bergabung dengan pembicaraan mereka. Terdengar Mas Subhan meminta maaf kepada orang-orang yang masih ada di sana kalau setelah kematian istrinya terjadi teror yang meresahkan para warga. Saya sebagai suami almarhum Santi memohon maaf sebesar-besarnya kalau arwah istri saya membuat kenyamanan kampung kita terusik. Sungguh ini di luar kemampuan saya sebagai suaminya, ucap Subhan dengan tatapan sedih di hadapan Pak RT, Pak Ustadz, Edi, dan Sentot. Mas Subhan tidak perlu merisaukan hal ini, karena sebenarnya ruh orang meninggal sudah berada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ini semua hanyalah pekerjaan jin yang ingin mengacaukan keimanan kita. Tapi tetap saja saya merasa tidak enak hati Pak Ustadz. Ya sudah, semoga setelah 7 harinya Mbak Santi, gangguan-gangguan dan teror dari jin yang menyerupainya sudah mereda. Amin. Iya Pak Ustadz. Tapi ada hal yang masih mengganjal di hati saya. Apa itu Mas? Saya mendengar dari kakak saya kalau sebelum kecelakaan yang kami alami saat itu, Santi sempat berselisih dengan mertuan jenengan Pak Ustadz, Ibu As. Dan dia sampai menyumpahi istri saya akan celaka. Dan ternyata terbukti. Astagfirullah. Sungguh, sumpah menyumpahi atas keburukan itu sangat tidak disukai oleh Allah Mas. Dan doa yang buruk tidak akan dikabulkan. Saya berpikir juga seperti itu Pak Ustadz. Tapi setelah kejadian meninggalnya istri saya tetap meminta maaf untuknya dengan mendatangi rumah Ibu As. Tapi tanggapannya membuat saya kaget. Dia memarahi saya karena menganggap saya tidak becus mendidik istri hingga kurang ajar. Dia sampai hari ini masih belum rela. Bagaimana bisa seorang manusia biasa merendahkan dia seperti itu? Saya berpikir, dari mana Santi merendahkannya? Dia kan gak sengaja. Bahkan Bu As sampai berkata kalau Nyi Roro Kidul dan malaikat saja tunduk sama dia yang ahli ibadah katanya. Kenapa Santi seenaknya mengotori bajunya? Dan sumpahnya akan membuat Santi tidak tenang di alam sana, akan membuat Santi dihukum seberat-beratnya oleh malaikat. Saya takut Pak Ustadz, karena saya menyaksikan sendiri Bu As memang orang yang ahli ibadah, sudah haji pula. Astagfirullahaladzim. Serentak orang-orang yang mendengar keluh kesah Subhan beristighfar. Begini Mas Subhan, hidup matinya seseorang itu ada di tangan Allah. Adapun kecelakaan hanya salah satu jalan kematian saja. Saya pribadi memohon maaf atas ucapan orang tua saya, Bu As, kalau menyakiti hati Mas Subhan. Insya Allah Santi sudah tenang di alamnya Mas. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Setelah itu Pak RT dan Ustadz Ipul pamit pulang, menyisakan Edi, Sentot dan Subhan di sana. Edi ingin ikut pulang, tapi Sentot masih terlihat lahap makan jajan yang ada di sana. Ed, saya mewakili istri minta maaf ya kalau istri saya ada mengganggu. Iya Mas, gak apa-apa. Saya yakin Mbak Santi sudah tenang kok di alamnya. Tapi aku mau cerita Ed. Ada sedikit hal yang belum aku ceritakan. Apa itu Mas? Waktu kecelakaan itu sebenarnya aku menghindari sesuatu Ed. Sesuatu? Maksudnya kucing? Bukan Ed. Sosok hitam besar dan tinggi tiba-tiba menghadang jalanku. Aku kaget lalu hilang fokus dan jatuh. Saat itu memang kondisi jalan lingkar Demak padat Ed. Maksudnya makhluk halus Mas? Iya Ed, itu maksudku. Berarti kecelakaan seperti ada yang membuatnya. Aku gak tahu pasti Ed. Bisa jadi itu makhluk penunggu jalan itu. Yang pasti aku bukan jatuh tanpa sebab. Apa udah cerita ke Pak Ustadz Mas? Buat apa Ed? Takut tambah panjang masalahnya dan dianggap mengada-ada. Aku cerita ke kamu untuk menghilangkan beban saja. Aku tahu kamu dulu pernah berhadapan dengan hal-hal mistis saat mendaki gunung kan? Jadi paham apa yang aku rasakan. Iya Mas, menurutku bisa saja gangguan itu penyebabnya. Tot, ayo pulang. Kamu makan terus. Enak Ed, aku suka makanan ini. Apa namanya? Oh, itu namanya dadar gulung. Bawain aja Ed buat makan di rumah. Bentar ya, ku ambilkan plastik. Wah, kamu Tot, malu-maluin sampai dibawain segala tuh. Kan aku gak minta. Bener juga sih. Nih Ed, plastik. Ayo, dimasukkan aja mana yang mau. Makasih Mas. Dan ujung-ujungnya Edilah yang membawa lebih banyak makanan dibanding Sentot. Setelah mereka berpamitan pulang, kembali mereka berdua menyusuri jalan gelap menuju ke rumahnya. Memang RW di mana rumah Edi dan RW rumah Bekan terpisah oleh beberapa tanah dan kebun yang jarang dilewati warga kalau malam. Orang-orang biasanya jalan memutar lewat jalan raya. Dengan perasaan tenang,
Edi bersama Sentot jalan berdua membawa bungkusan berkat dan plastik jajan. Mereka mengira bahwa teror hantu Santi sudah usai per hari ini, di malam-malam ini adalah malam ke-7 kematian Santi. Tot, kamu gak takut lewat sini? Untuk apa aku takut, Ed? Rumahku dulu di gunung, isinya hutan semua, lebih sepi dari ini. Iya ya, bener juga katamu. Iya, Ed. Ketika melewati kebun yang penuh pohon pisang, langkah mereka terhenti karena mendengar suara minta tolong. Tot, kamu dengar? Dengar lah, Ed, kan aku punya kuping. Siapa ya, Tot, yang minta tolong? Santi. Hus, kamu itu kalau ngomong suka ngawur. Aku gak ngawur, Ed. Tuh, lihat aja. Pelan Edi mengikuti arah yang ditunjuk oleh Sentot. Di sana berdiri sosok Santi dalam wujud pocong, bergoyang-goyang seperti dihembus angin. Sosok itu terdengar menangis dan sesekali mengucap kata tolong. Sentot yang masih menunjuk sosok itu segera tangannya ditepis oleh Edi. Tot, gak ilo nunjuk-nunjuk setan. Sekarang emut tulunjukmu 3 kali. Emang iya, Ed? Iya, itu namanya gak sopan. Sentot pun melakukan apa yang diperintah oleh Edi untuk mengulum jari telunjuk yang digunakan untuk menunjuk pocong Santi sebanyak 3 kali. Entah ajaran dari siapa hal seperti itu. Ketika Edi kembali mengarahkan pandangan ke arah pocong tadi, ternyata penampakan sosok Santi sudah tidak ada. Alhamdulillah, udah gak ada, Tot. Kalau kita berani, dia itu gak akan lama mengganggu. Kata siapa? Tuh di belakangmu. Dan benar, sosok pocong Santi telah berpindah tempat di belakang Edi. Seketika keringat mengucur deras membasahi baju yang dipakai oleh Edi. Ed, tolong aku, Ed. Tolong apa sih, Mbak? Aku gak bisa bayarin utangmu. Orang uangku aja aku masih minta sama Mama. Tolong sempurnakan aku, Ed. Aku masih terjebak di alam ini. Aku ingin pergi dengan tenang. Memang siapa yang menjebakmu? Bu Asmiyatun. Jangan fitnah kamu, Mbak. Kamu itu kan setan, suka menyebarkan fitnah. Ketika Edi selesai dengan ucapannya, sosok pocong Santi sudah menghilang dari hadapannya. Alhamdulillah udah gak ada. Sepertinya kita dapat misi lagi, Ed. Udah, gak usah digubris, kita pulang aja sekarang. Setelah sampai rumah, tampaknya Sentot sudah tidak sabar untuk bercerita pada Mama tentang apa yang dialaminya tadi, yaitu bertemu dengan pocong Santi yang meminta tolong untuk dibebaskan dari Bu As. Memangnya apa yang dilakukan Bu As ya? Tanya Mama yang penasaran. Sebaiknya besok aku temui Ustadz Ipul lagi, Mak, membicarakan hal ini, karena ini juga menyangkut ibu mertuanya. Iya, Ed, sebaiknya begitu, biar kampung kita bisa kembali tentram dan tidak ada hantu poncong lagi. Iya, Sentot, kamu buruan cuci kaki terus tidur. Udah malam, besok ikut Mama ke pasar. Asik, besok ketemu Agung. Amit-amit, Tot. Ketemu kuda aja senengnya minta ampun. Soalnya aku udah lama gak ketemu Agung. Agung udah aku anggap saudara, kayak kamu, Ed. Enak aja, aku disetarain Agung. Sentot lalu segera cuci kaki dan tangannya, lalu masuk ke kamar untuk tidur. Begitupun dengan Edi. Dia langsung masuk ke kamarnya setelah obrolan dengan Mama selesai. Besok dia akan menemui kembali Ustadz Ipul untuk memberitahukan informasi yang baru ia dapat. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, namun Edi masih belum bisa tidur. Dia kepikiran dengan apa yang dikatakan oleh pocong Santi. Apakah Bu As ada hubungannya dengan teror hantu Santi ya? Apakah benar seperti apa yang dia bilang, bahwa sebelum mendapat maaf darinya, Santi gak akan tenang? Apakah sehebat itu Ibu As? Jadi pusing sendiri. Yang pasti
Aku harus mengungkapkan apa sebenarnya penyebab arwah Santi belum tenang. Bu As itu gak pernah meninggalkan sholat jamaah di masjid. Bahkan udah haji pula. Ziarah Wali Songo juga selalu ikut. Masa iya sih orang begitu yang menyebabkan ini semua? Tiba-tiba Edi teringat kata Subhan bahwa sebelum kecelakaan dia mendapatkan gangguan dari makhluk halus. Apakah makhluk itu ada hubungannya juga dengan Ibu As? Mendingan gak berpikiran buruk dulu. Besok aku harus menyampaikan ini ke Ustadz Ipul, biar dia yang menyelidiki. Setelah berusaha mengosongkan pikiran yang sebelumnya penuh dengan pemikiran tentang Santi, Edi pun akhirnya tertidur juga. Namun dalam tidurnya, Santi masih berusaha menyampaikan pesan kepadanya. Santi mendatanginya dengan wujud biasa seperti kala masih hidup. Dia sedang menggendong Hafid putranya. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari Santi membuat Edi ikut bersimpati. Di dalam mimpi itu Santi kembali berucap meminta tolong pada Edi untuk membebaskan dia. Namun tidak jelas membebaskan dari apa. "Ed, tolong Mbak Ed, bebaskan Mbak biar tenang. Mbak pengen telur rebus." Seketika Edi kaget dan terbangun dari tidurnya. Belum hilang rasa kagetnya, dia kembali kaget, jadi double kaget. Karena tepat di depan mukanya ada mulut Sentot yang berucap, "Telur rebus?" Ternyata Sentot membangunkan Edi untuk meminta tolong mengambilkan telur ayam untuk direbus sebagai sarapannya. Astagfirullah, kamu bikin kaget aja Tot. Habisnya kamu dibangunin dari tadi susahnya minta Atun. Minta ampun, Atun dibawa-bawa, adiknya Sidul itu. Siapa lagi itu? Gak penting. Emangnya Mamak kemana? Biasanya juga Mamak yang ngambilin. Mamaknya mandi, mau siap-siap ke pasar. Iya, nanti tak ambilin. Cepet Ed, nanti keburu siang. Aku mau ikut Mamak ke pasar. Iya cerewet, aku mau bangun. Tapi kalau kamu duduk di atas perutku, gimana aku mau bangun? Iya Ed, aku turun. Ya harus. Baru kali ini bangunin orang sampai naik perut segala. Edi bangkit dan segera menuju ke belakang rumah untuk mengambil telur ayam pesanan Sentot. Sekitar jam 7 pagi setelah selesai sarapan, Mamak dan Sentot pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan syukuran. Karena besok merupakan hari pasaran lahirnya Edi. Mamak memang biasa membuat syukuran kecil-kecilan untuk memperingati hari pasaran lahirnya Edi. Sementara Edi setelah selesai sarapan masih duduk-duduk santai di teras rumahnya sambil membaca koran untuk mencari lowongan kerja. Sedang fokus membolak-balik halaman koran, dia dikagetkan dengan suara wanita yang mengucap salam. Assalamualaikum. Edi mengalihkan pandangannya ke arah sosok wanita cantik yang sudah berdiri di hadapannya. Tampaknya Edi terpesona sampai membuatnya diam terbengong menatap wanita cantik itu. Ed, kok salamnya gak dijawab? Waalaikumsalam. Siapa ya? Mau cari siapa? Loh Ed, kok gak kenalin aku? Aku Sherly. Sherly yang mana ya? Sherly, anaknya Pok Minah. Orang dulu kita suka main bareng. Ya Allah, Sherly udah gede sekarang. Ya udahlah, orang seumuran. Iya, soalnya kamu gak pernah pulang, jadi pangling aku. Wanita cantik bernama Sherly itu hanya tersenyum manis sambil memberikan sebuah bungkusan. Buat mama, mamanya ada gak? Oh, makasih ya Sher, mamanya lagi ke pasar. Oh ya udah, aku langsung pulang ya. Salam aja buat mama. Iya Sher, salam juga ya buat orang tuamu. Edi terus memandang sosok Sherly yang berlalu pergi. Pandangannya tak lepas sampai Sherly menghilang dari penglihatannya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu cerita Sentot dan Edi untuk kali ini ya. Kita sambung ceritanya di episode selanjutnya. Jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan.
Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Terima kasih yang udah like, share, dan tentunya yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.